perjalanan awal saya itu sebenarnya kalau kita bicara di dunia pariwisata atau dunia kebudayaan itu memang saya sejak dulu ya, dari tahun 2002 saya itu mewakili, kita bawa misi kebudayaan Indonesia ke Bulgaria pada saat itu. Sampai dari situ perjalanan saya ditarik ya, di-hire untuk membantu satu organisasi internasional yang berpusat di Prancis, namanya SIOF. SIOF itu Conseil des International Folklore Festival. Dia itu SIOF itu tersebar di seluruh dunia, dan kebetulan dari pihak SIOF Indonesia merekrut saya untuk bergabung di dalam di dalam organisasi tersebut. Dari situ perjalanan saya menuju kebudayaan itu memang cukup berkembang lah ya gitu. Setiap tahun saya memang membawa misi kebudayaan ke luar negeri gitu, bukan hanya di tingkat Asia ataupun Indonesia sendiri, tapi bahkan ke tingkat Eropa gitu. Jadi kita membawa misi-misi kebudayaan gitu. Dan kalau basically saya sebenarnya saya arsitek gitu. Jadi memang tetapi taste artnya memang related lah ya dengan kebudayaan gitu. Dari perjalanan saya bergabung di SIOF sampai akhirnya saya kebetulan bekerja sendiri, dan saya bergabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan perjalanan karir saya pun di HIPMI akhirnya sampai sekarang saya diangkat menjadi ketua kompartemen budaya pariwisata, mungkin karena melihat background saya juga ya yang selalu related dengan kebudayaan dan pariwisata gitu. Dan kebetulan kita juga memang banyak kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kementerian Budaya dan Pariwisata juga gitu, sampai sekarang ini. Dan kita juga ada beberapa organisasi yang memang berkontribusi di dalam, dan bukan hanya dari SIOF tadi, tetapi kita ada satu organisasi besar yang sedang kita lagi canangkan, namanya Inside of Indonesia. Kebetulan saya di situ juga ditunjuk sebagai duta pariwisatanya juga gitu, bersama rekan-rekan bukan hanya dari kalangan kita, tapi dari kalangan public figure juga, betul ya. Itu untuk menggalangkan supaya kita sekarang ini sudah mulai pembuatan dokumentari untuk dari mengambil sisi kebudayaan dan pariwisata di seluruh Indonesia, untuk kita bawa nanti insya Allah di bulan depan dan seterusnya. Kita akan roadshow ke Cina, ke Taiwan, ke Hong Kong dan sebagainya untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia gitu. Kita di sini bicara bukan hanya sebagai praktisi di bidang kebudayaan, tapi kita di sini juga sebagai pelaku, di mana rasa kekentalan kita terhadap kebudayaan itu memang harus tinggi ya, betul. Dan kontribusi dan apresiasi kita tentang kebudayaan dan pariwisata itu memang harus dituangkan gitu ya. Kalau kita bicara visi, tentunya kita sebagai pelaku dan praktisi di bidang kebudayaan dan pariwisata, kita menginginkan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, karena memang saya melihat kebudayaan Indonesia ini sangat luar biasa gitu kan. Artinya kita ini punya ribuan keanekaragaman yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita gali dan kita kita kembangkan, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat potensial sekali, yang tinggi gitu. Apalagi ketika kita membawa kebudayaan Indonesia di mancanegara ini ya, mereka antusiasinya sangat luar biasa sekali gitu, betul. Dan kita juga punya misi lah pasti ya, dengan apa yang kita jalankan sekarang itu ya, biar bagaimanapun ini adalah sebuah amanat juga ya gitu. Dengan teman-teman juga kita punya misi untuk menggalangkan dan meningkatkan potensi, bukan hanya di bidang culture, kebudayaan. Budaya itu bisa dari seni musik, seni tari, seni pakaian daerah atau apapun, tetapi kita juga
mengangkat potensi industri kreatif Indonesia ya, dari UKM itu kita galangkan dan kita coba untuk kontribusikan hasil karya mereka di mancanegara. Itu salah satu ya misi-misi yang lagi kita coba untuk jalankan ya, program kerjanya seperti itu. Kalau tantangan sebenarnya setiap pekerjaan atau setiap aktivitas yang kita jalani itu pasti adalah kendala-kendala. Tapi di sini kita coba untuk pertama membagi waktu ya. Membagi waktu itu juga bagian dari kendala sebenarnya. Tapi kita di sini berbicara komitmen. Komitmen kita bagaimana di antara segala kegiatan gitu ya, aktivitas kita coba untuk bagaimana kita berkomitmen terhadap apa yang kita lakukan dan tujuan kita untuk terhadap misi kebudayaan dan di pariwisata ini sampai sejauh mana sih kita bisa mengeksplor seperti itu. Yang memotivasi saya adalah tentu dengan rekan-rekan saya juga yang berada di belakang saya, yang kita selalu bersama-sama mempunyai keinginan visi dan misi yang sama. Jadi itu yang membuat saya pekerjaan yang berat ini bisa menjadi ringan karena kita juga menjalaninya juga dengan senang hati, enjoy gitu. Jadi saya rasa sih segala kendala-kendala yang berat itu bisa jadi kita kita lalui. Kita bicara kalau bicara kegagalan, pasti orang yang ingin berhasil itu harus mengalami rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan gitu ya. Tapi di sini kita balik lagi, kita learning by doing ya. Kita belajar dari segala pengalaman, kegagalan-kegagalan kita. Tidak semua apa yang ingin kita capai itu istilahnya jalan lurus aja ya. Jadi nggak ada kerikil itu, kayak nggak ada dinamika kehidupannya gitu. Jadi ya kita berusaha untuk menikmati aja, menikmati dari kendala-kendala. Kendala itu pasti ada di setiap pekerjaan atau yang sesuatu hal yang kita jalanin gitu. Tapi di sini kita berusaha untuk yakin bahwa apa yang akan kita kerjakan itu adalah nilai yang positif gitu. Dimana ada kemauan, di situ ada keberhasilan. Saya selalu berpedoman pada itu aja gitu. Kita melihat barometer dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga gitu ya. Jadi memang kalau boleh dibilang saya juga mungkin terinspirasi ya dari sosok ibu saya ya kan, yang memang boleh dilihat. Jadi beliau bisa sukses bukan hanya di keluarga, tetapi di jenjang karir dan aktivitas di masalah kebudayaan dan pariwisata dan kesenian itu juga cukup apresiasi tinggi. Jadi mungkin itu salah satu yang membawa saya menjadi suatu inspirasi ya, apalagi kita perempuan gitu ya. Karena zaman sekarang ini mungkin ya boleh tidak semua perempuan mempunyai keinginan untuk bisa mengeksplor ya, apalagi concern terhadap kebudayaan yang sesungguhnya ini sangat mempunyai nilai yang sangat tinggi gitu lah, betul. Jadi di dalam kondisi apapun, menurut saya di dalam kondisi apapun yang namanya kebudayaan, kesenian, ataupun pariwisata dengan segala potensi alam yang kita punya itu nggak akan pernah ada habisnya. Saya mau ada satu kata aja yang buat simple, yang adalah duit. Duit itu bukan bukan duit. Apa sih duit itu gitu kan? Jadi ini sebenarnya pedoman saya waktu saya semenjak dulu di sekolah dasar ya. Duit itu adalah doa, usaha, iman dan takwa. Jadi di situ artinya kadang-kadang kan ketika kita lagi tinggi itu, lagi di atas, badai itu kan banyak ya.
Jadi dengan berpegang itu ya, dengan berpegang tadi ya, kita doa, usaha, iman dan takwa, artinya kita kembali lagi ke diri kita, itu menjadi satu pegangan buat saya sih.